Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Saudara-saudara, kerabat desa dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang Merauke, saudara-saudara pemerhati desa dan siapapun yang peduli desa dimanapun berada. Yang pertama dan utama tentunya saya selalu berdoa agar saudara-saudara sekalian selalu diberikan kesehatan hingga kemudian saudara-saudara dapat beraktivitas melaksanakan tugas-tugas harian, baik itu tugas sebagai pribadi maupun tugas-tugas sebagai pemangku kepentingan dimanapun berada. Saudara, pada kesempatan hari ini saya ingin mengulas tentang perjuangan elemen desa. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu organisasi yang ada di desa, tetapi saya ingin bicara tentang organisasi-organisasi yang ada ataupun yang biasa memperjuangkan desa. Saudara, seperti yang kita ketahui di Indonesia ini banyak organisasi yang memperjuangkan desa, organisasi yang memperjuangkan kemajuan desa, dan organisasi yang memperjuangkan bagaimana desa menjadi sejahtera. Seperti apa yang kita lihat bersama, organisasi-organisasi itu adalah ada yang bernama Abdesi, ada yang bernama PPDI, ada yang bernama DPN PPDI, ada yang bernama Forum Pembaharuan Desa, ada yang bernama Forum Kepala Desa Indonesia, ada yang bernama Aksi Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia, ada yang bernama Asosiasi BPD, apapun namanya, dan banyak lagi organisasi-organisasi yang sesungguhnya merupakan sebuah organisasi yang akan memperjuangkan semua yang berkepentingan di desa. Satu contoh organisasi Abdesi yang dominan diisi oleh para kepala desa. Tentu saja Abdesi ingin memperjuangkan bagaimana pemerintah desa itu bisa berperan maksimal dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan desa. Begitu juga organisasi seperti PPDI yang ingin membangun sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan di desa agar tercapai sebuah pemerintahan yang memiliki kapasitas, kredibilitas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Dan kemudian ada organisasi yang mewakili dari BPD atau Badan Perwakilan Daerah Desa atau Badan Perpusatan Desa yang ingin juga bagaimana BPD mendorong menjadi lokomotif pembangunan di desa untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan itu. Namun saudara-saudara, dari seluruh organisasi yang bisa jadi organisasi itu semula berdiri sebagai organisasi yang murni ingin memperjuangkan desa, saya pastikan itu semua adalah organisasi yang murni ingin memperjuangkan desa. Tetapi pada saat mereka sudah berkonsolidasi, organisasi-organisasi itu mengkonsolidasikan diri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian organisasi itu sudah cukup kuat dan organisasi itu sudah melembaga, sudah berjenjang ke pengurusannya, mulai dari level pengurus nasional atau pusat, kemudian pengurus di level provinsi atau daerah atau wilayah, kemudian pengurus di level kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah atau pimpinan daerah, sampai dengan organisasi itu terbentuk di level kecamatan bahkan desa. Itu menjadi sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk membentuk organisasi ini secara berjenjang. Namun saudara-saudara, ada beberapa persoalan yang selalu menjadi hambatan bagaimana organisasi itu kemudian menjadi sebuah kekuatan di luar kekuatan politik yang bisa memperjuangkan kepentingan desa secara utuh.
Karena bicara desa itu tentu saja tidak bisa hanya satu persatu, tetapi bicara desa harus utuh, yakni satu, adanya pemerintahan desa, adanya kelembagaan desa, dan yang jauh lebih penting adalah adanya keberadaan masyarakat desa. Ini satu kesatuan yang semuanya harus diperjuangkan. Bagaimana kemudian pemerintahan desa ini benar-benar bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan yang seharusnya dapat melaksanakan sekaligus menjawab segala tantangan dan persoalan-persoalan masyarakat di desa. Kemudian juga lembaga desa bisa berdiri sebagai sebuah lembaga yang dapat mengawasi sekaligus mengkoreksi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan kemudian masyarakat desa yang tentu saja harus memiliki partisipasi dalam rangka membangun dan mensejahterakan desa. Di luar itu kemudian ada aparatur pemerintah desa, yakni perangkat desa, di mana seharusnya perangkat desa menjadi sebuah mesin lokomotif penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari pelayanan publik hingga pelaksanaan pembangunan. Karena yang jelas perangkat desa adalah tangan panjang dari kepala desa. Perangkat desa adalah pelaksana tugas apa yang menjadi visi dan misi kepala desa, yang tentu saja perangkat desa bekerja dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Nah, yang sangat memprihatinkan dari keberadaan organisasi-organisasi desa itu adalah manakala Indonesia sudah masuk kepada sebuah kondisi di mana akan segera digelar pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu gubernur, pemilu bupati, di mana setiap ada event politik, keberadaan organisasi atau eksistensi organisasi akan terpengaruhi dalam kejadian pemilu ini. Bagi organisasi yang memiliki ideologi, organisasi yang memiliki komitmen, dan organisasi yang murni benar-benar ingin berjuang untuk kemajuan desa, tentu tidak akan terpengaruh oleh efek politik. Tetapi tak sedikit pula organisasi-organisasi yang ada ketika masuk pada masa pemilu, eksistensinya mulai goyah, dan tidak sedikit organisasi-organisasi itu pecah karena kepentingan politik. Inilah yang seharusnya menjadi kajian kita bersama, bahwa siapapun yang mendirikan organisasi tentang desa, seharusnya organisasi ini menjadi penyeimbang. Organisasi ini tidak boleh terpengaruh oleh politik manapun, oleh partai manapun, oleh calon manapun, kecuali kepentingan bersama, di mana kepentingan itu adalah ketika semua elemen desa di berbagai organisasi itu benar-benar berkomitmen terhadap apa yang diperjuangkan di organisasi masing-masing. Sehingga ketika mereka memiliki komitmen yang sama di masa-masa pemilu, sudah seharusnya seluruh organisasi yang berbicara tentang desa, mereka fokus saja dalam perjuangannya. Kalau kemudian harus dan terpaksa masuk pada situasi politik, maka masuk itu tidak boleh kemudian mengabaikan tujuan utamanya dalam memperjuangkan apa yang menjadi kesepakatan di organisasi itu. Sehingga pedomannya adalah pedoman perjuangan, bukan kemudian kita justru diatur oleh kekuatan politik itu. Kita terkontrol oleh kekuatan politik itu, karena sesungguhnya kita lah yang seharusnya mengontrol kekuatan politik itu, yang kita harus paksa mereka itu sepakat dan ikut memperjuangkan apa yang kita perjuangkan. Sehingga istilahnya adalah saling berkontribusi atau saling memahami apa kepentingannya masing-masing. Sehingga sekali lagi, kalau sudah demikian, maka di setiap event pemilu tidak kemudian itu menjadi sebuah situasi, menjadi sebuah keadaan yang membuat organisasi-organisasi desa itu melemah dan bisa terpecah belah. Banyak kejadian
organisasi-organisasi yang semula kokoh dan kuat, tapi kemudian setelah pemilu dan terlibat dalam event pemilu, organisasi-organisasi itu menjadi lemah dan kemudian bahkan bisa menjadi pecah karena kepentingan-kepentingan di pemilu sangat banyak dan beragam. Nah, disitulah kemudian semua tokoh yang ada di organisasi itu diuji sejauh mana komitmennya dalam mengemban amanah organisasi, mengemban amanah perjuangan yang sekali lagi tidak boleh dikontrol oleh kekuatan politik, tetapi seharusnya kita yang mengontrol kekuatan politik itu. Kenapa bisa? Sangat bisa. Karena kita berada di tengah masyarakat, kita adalah tokoh masyarakat yang bisa jadi potensi suara yang ada di desa kita itu bisa jadi 60-70% ada di bawah kendali kita. Yang itu artinya suara 60-70% dalam kendali tokoh-tokoh desa yang ada di berbagai organisasi ini kemudian dapat menjadi bergaining kepentingan desa di masa yang akan datang. Kepentingan itu bisa bentuk dalam undang-undang regulasi dan lain sebagainya dalam rangka membangun desa, memajukan desa, dan menyejahterakan desa. Garis pentingnya adalah organisasi-organisasi desa tidak boleh pecah hanya karena ada kegiatan pemilu. Dan tokoh-tokoh desa yang sudah berada di gerbang organisasi desa sudah seharusnya melepaskan baju politiknya masing-masing yang kemudian fokus terhadap baju perjuangan organisasinya masing-masing. Dengan begitu, independensi organisasi desa akan membawa kemajuan dan kesejahteraan desa. Itulah kira-kira, terima kasih atas telah memperhatikan, telah memperjuangkan, dan telah berorganisasi untuk desa. Kita bersama tentu ingin, sekali lagi, desa benar-benar maju dan desa benar-benar sejahtera. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf untuk semua para pemangku kepentingan di organisasi-organisasi desa. Saya mengajak dan saya menghimbau, fokuslah dengan organisasi Anda. Jangan terbawa ke zona politik yang kemudian kita terkontrol, tapi kita sudah harusnya yang mengontrolnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.